This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Abdul Haris M. Di 2014-2026 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara akan menjelaskan tentang materi SHI, yaitu materi 13-15 poin 3 dan 4. Itu tentang hukum acara dan macam-macamnya dan sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Apa itu hukum acara? Hukum acara adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan pengadilan atau peradilan, serta cara-cara hakim memberikan putusan. Hukum acara mengatur cabang-cabang hukum yang umum seperti hukum acara pidana dan perdata. Masing-masing negara yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai hukum acara. Meskipun memiliki aturan yang berbeda-beda, umumnya hukum acara di seluruh dunia memiliki unsur-unsur yang serupa. Hukum acara memastikan hukum ditegakkan secara adil dan semestinya. Hukum acara mengatur tata cara pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian, pengujian hukum materi, demi terlaksananya hukum. Hukum acara di Indonesia. Hukum acara pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum acara perdata diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum acara peradilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan kita digolongkan dalam apa yang dinamakan sistem kontinental, yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Prancis. Sistem peradilan Indonesia juga ditandai dengan dikenalnya peradilan juri. Dalam peradilan juri, ada orang-orang awam, bukan ahli hukum, ikut duduk sebagai hakim dan ikut memutusi perkaranya. Peradilan juri hanya terdapat dalam peradilan pidana. Dewan juri memutuskan soal salah atau tidak salah. Jadi, hanya soal pembuktiannya. Bila dianggap cukup bukti dan meyakinkan dewan juri, maka terdakwa dinyatakan salah. Tetapi, bila tidak demikian, ia diputuskan bebas. Karena Prancis sendiri yang merupakan sumber peradilan kasasi juga mengenal juri, maka sistem yang paling menyerupai sistem peradilan kita adalah sistem peradilan Belanda, yang juga hanya mengenal majelis hakim yang terdiri atas ahli sarjana hukum. Perbedaan peradilan dengan pengadilan. Pada dasarnya, berdasarkan penelusuran dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara yang mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya, tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Namun, Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sedangkan istilah pengadilan disebut dalam pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari dua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan. Di samping itu, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah tulisan yang kami akses dari laman resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta, disebut antara lain bahwa pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.
Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara dengan menegakkan hukum dan menemukan hukum in concreto, atau hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus, untuk memperhatikan dan menjamin ditaatinya hukum materi dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian di atas dapat dikatakan bahwa pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan tersebut, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 1. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terdapat pula peradilan syariah Islam di Provinsi Aceh yang merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Dasar 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Sekian penjelasan saya tentang materi 13-15 poin 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.